Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata nama senyawa anorganik. Baiklah, sebelumnya tengoklah keadaan di sekitar Anda. Setiap benda yang Anda lihat tentunya memiliki nama. Seperti yang satu ini. Benda ini namanya adalah meja. Benda yang satu ini namanya adalah kursi. Benda yang ini namanya adalah buku. Benda ini bernama pensil. Dan benda yang satu ini namanya adalah ballpoint. Tidak hanya benda-benda ini yang memiliki nama. Teman-teman Anda di kelas tentunya juga memiliki nama. Sebuah nama sangatlah penting artinya. Ia berfungsi sebagai identitas diri. Bayangkan saja jika semua benda memiliki nama yang sama. Atau bayangkan saja jika teman-teman Anda juga mempunyai nama yang sama. Tentunya Anda akan merasa kesulitan untuk membedakan mereka semua. Nah, kemudian bagaimana dengan zat-zat kimia yang ada di sekitar kita? Apakah mereka memiliki nama juga? Sebut saja ia adalah garam dapur. Garam dapur memiliki nama kimia yaitu natrium klorida. Natrium klorida di negara lain disebut dengan nama sodium chloride, natrium chloratum, klorure de sodium, klorure sodiko, dan kloreto de sodio. Natrium klorida memiliki rumus kimia yaitu NaCl. Semua zat-zat kimia memiliki identitas berupa nama kimia dan juga rumus kimianya. Kosakata dalam bahasa kimia banyak yang terkait dengan nama dan juga rumus kimia. Penulisan nama dan rumus kimia sangatlah penting karena keduanya merupakan identitas yang unik yang dapat membedakan satu zat dengan zat lain. Mereka diperlukan dalam menyatakan reaksi kimia dalam suatu persamaan reaksi. Penulisan nama dan rumus kimia tentunya mempunyai aturan. Lalu, bagaimana penerapan aturan IUPAC dalam penamaan kimia dan rumus kimia? Untuk itu, simaklah uraian dalam bab ini dengan seksama. Berbicara tentang tata nama senyawa anorganik, kali ini kita akan membahas tata nama senyawa anorganik dari senyawa biner hingga ke senyawa basa. Untuk yang pertama, yang akan saya jelaskan adalah senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa yang dapat terbentuk dari unsur-unsur logam dan non-logam atau terbentuk dari unsur-unsur non-logam saja. Terdapat dua jenis senyawa biner yaitu senyawa ionik biner dan senyawa kovalen biner. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah senyawa ionik biner. Apakah senyawa ionik biner itu? Senyawa ionik biner adalah senyawa yang tersusun atas kation logam dan anion non-logam. Kemudian, bagaimana cara penamaan senyawa ionik biner?
Terdapat contoh sebagai berikut. Unsur yang pertama terdapat unsur magnesium. Lambang unsurnya adalah Mg. Lambang ionnya adalah Mg2+, sehingga nama ionnya adalah ion magnesium. Contoh yang kedua terdapat unsur yaitu nitrogen. Lambang unsurnya adalah N. Lambang ionnya adalah N3-, sehingga nama ionnya adalah ion nitrida. Contoh yang ketiga, terdapat unsur kadmium. Lambang unsurnya adalah Cd. Lambang ionnya adalah Cd2+, dan nama ionnya adalah ion kadmium. Contoh selanjutnya, terdapat unsur iodin. Lambang unsurnya adalah I. Lambang ionnya adalah I-, sedangkan nama ionnya adalah ion iodida. Untuk magnesium dan kadmium, mereka adalah kation. Nama kation adalah sama dengan nama logamnya. Kebanyakan berakhiran ium. Sedangkan nitrogen dan iodin merupakan anion. Nama anion diambil dari nama non-logam dengan penambahan akhiran ida. Selanjutnya, terdapat pasangan unsur magnesium dan nitrogen. Lambang ionnya adalah Mg2+ dan N3-. Mg2+ merupakan kation dan N3- merupakan anion. Sehingga nama senyawanya adalah magnesium nitrida. Jika terdapat pasangan unsur kadmium dan iodin, lambang ionnya adalah Cd2+ dan imin. Cd2+ merupakan kation dan imin merupakan anion, sehingga nama senyawanya adalah kadmium iodida. Nah, berdasarkan contoh ini, kita dapat menyimpulkan tentang tata nama dari senyawa ionik biner, yaitu dalam penamaan senyawa, nama kation disebutkan mendahului nama anion. Coba kerjakan untuk pasangan unsur barium dan sulfur, apa lambang ionnya dan apa nama senyawanya. Mari kita lihat jawaban yang benar. Untuk pasangan unsur barium dan sulfur, lambang ionnya adalah Ba2+ dan S2-. Ba2+ merupakan kation dan S2- merupakan anion, sehingga nama senyawanya adalah barium sulfida. Nama kation dituliskan terlebih dahulu daripada nama anion. Selanjutnya, untuk pasangan unsur kalsium dan iodin, coba kerjakan lambang ion dan nama senyawanya. Mari kita lihat jawaban yang benar. Untuk pasangan unsur kalsium dan iodin, lambang ionnya adalah Ca2+ dan imin. Ca2+ merupakan kation dan imin merupakan anion, sehingga nama senyawanya adalah kalsium iodida. Nama kation ditulis mendahului nama anion. Selanjutnya adalah penulisan rumus empiris senyawa ionik. Pada umumnya,
senyawa ionik hanya memiliki rumus empiris. Penggabungan kation AY+ dengan anion BX- menghasilkan senyawa ionik AXBY. Contohnya, penggabungan kation Ca2+ dengan anion Br- maka akan menghasilkan senyawa ionik CaBr2. Dalam semua rumus senyawa, angka indeks atau subskrip menunjukkan jumlah unsur yang di depannya. Kemudian, angka indeks 1 tidak ditulis dalam rumus senyawa dan muatan satu ion tanpa tanda menjadi angka indeks bagi ion pasangannya. Jadi, pada contoh di atas, angka indeks 2 pada Br merupakan jumlah unsur Br dan angka indeks 1 yang terdapat pada Ca tidak dituliskan dalam rumus senyawa. Selanjutnya adalah penamaan senyawa ionik logam transisi. Kebanyakan logam transisi memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Logam-logam ini dapat membentuk lebih dari satu senyawa biner dengan non-logam yang sama. Contohnya, pada unsur kromium. Unsur kromium memiliki bilangan oksidasi yaitu +2, sehingga rumus ionnya adalah Cr2+. Nama sistematiknya adalah kromium 2 dan nama trivialnya adalah kromo. Kromium juga memiliki bilangan oksidasi yaitu +3. Rumus ionnya adalah Cr3+, nama sistematiknya adalah kromium 3 dan nama trivialnya adalah kromi. Sedangkan untuk unsur tembaga, pada bilangan oksidasi +1, rumus ionnya adalah Cu+. Nama sistematiknya adalah tembaga 1 dan nama trivialnya adalah kupro. Sedangkan pada bilangan oksidasi +2 untuk logam tembaga, rumus ionnya adalah Cu2+. Nama sistematiknya adalah tembaga 2, sedangkan nama trivialnya adalah kupri. Berdasarkan contoh tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk penamaan sistematik, penamaan senyawa yang mengandung ion-ion ini dituliskan dengan menyisipkan angka Romawi dalam tanda kurung yang dituliskan sekata dengan nama ion logam. Kesimpulan yang kedua adalah untuk penamaan trivial. Dalam penamaan lazim atau trivial, nama Latin logam diikuti dengan akhiran O untuk ion logam yang bermuatan lebih rendah dan akhiran I untuk yang bermuatan lebih tinggi. Selanjutnya, coba Anda kerjakan soal latihan di bawah ini. Jika terdapat ion-ion Sn2+ dengan Cl-, maka tuliskan rumus AXBY-nya. Kemudian, apa nama sistematik dan nama trivialnya? Coba Anda kerjakan pada buku Anda.
Mari kita lihat jawaban yang benar. Untuk ion-ion Sn2+ dengan Cl-, maka rumus AXBY-nya adalah SnCl2. Sehingga nama sistematiknya adalah timah 2 klorida. Bilangan oksidasi plus 2 pada timah dituliskan sebagai angka Romawi di dalam tanda kurung. Selanjutnya, nama trivialnya adalah stanoklorida. Karena Sn2+ memiliki bilangan oksidasi plus 2, yaitu bilangan oksidasi terendah, maka nama trivialnya berakhiran O. Setelah mempelajari senyawa ionik biner, maka selanjutnya adalah senyawa kovalen biner. Apakah senyawa kovalen biner itu? Senyawa kovalen biner adalah senyawa yang terbentuk dari penggabungan dua jenis unsur, umumnya unsur non-logam, melalui pembentukan ikatan kovalen. Kemudian, bagaimana cara penamaan senyawa kovalen biner? Coba Anda perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama adalah NO. Namanya adalah nitrogen oksida. Kemudian terdapat N2O. Namanya adalah dinitrogen oksida. Selanjutnya terdapat CCl4. Namanya adalah karbon tetraklorida. Kemudian terdapat SO4. Namanya adalah belerang tetraoksida. Selanjutnya terdapat N2O5. Namanya adalah dinitrogen pentaoksida. Kemudian terdapat juga Cl2O7. Namanya adalah dikloroheptaoksida. Dan contoh yang terakhir adalah P4O10. Namanya adalah tetrafosfor dekaoksida. Berdasarkan contoh ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang pertama, unsur dengan nomor golongan yang lebih rendah dalam tabel periodik sebagai kata pertama, dan yang nomor golongannya lebih tinggi sebagai kata kedua. Pada contoh di atas, NO, N merupakan unsur dengan nomor golongan yang lebih rendah, sehingga ia dituliskan sebagai kata pertama daripada O, sehingga namanya adalah nitrogen oksida. Contoh yang lain terlihat pada CCl4. C merupakan unsur dengan nomor golongan yang lebih rendah daripada Cl, sehingga C dituliskan sebagai kata pertama. Namanya adalah karbon tetraklorida. Kesimpulan yang kedua adalah halogen sebagai kata pertama untuk senyawa biner dari halogen dan oksigen. Terlihat pada contoh yaitu Cl2O7. Cl merupakan golongan halogen. Ia ditulis sebagai kata pertama, sehingga namanya adalah dikloroheptaoksida.
heptaoksida. Kesimpulan yang ketiga, jika kedua unsur terletak pada golongan yang sama, unsur yang terletak pada periode yang lebih tinggi ditulis sebagai kata pertama. Ini terlihat pada contoh SO4. S dan O merupakan unsur dengan golongan yang sama namun dengan periode yang berbeda. S memiliki periode yang lebih tinggi daripada O, sehingga S dituliskan sebagai kata pertama. Jadi, namanya adalah belerang tetraoksida. Kesimpulan selanjutnya, unsur yang kedua ditulis sesuai dengan nama unsur dengan akhiran ida. Pada contoh tadi sudah jelas bahwa kata kedua semuanya berakhiran ida. Kesimpulan yang terakhir adalah senyawa-senyawa kovalen memiliki awalan Latin yang menunjukkan jumlah atom setiap unsur dalam senyawa. Kata pertama berawalan Latin hanya jika kata pertama dalam senyawa terdapat lebih dari satu atom. Kata yang kedua biasanya memiliki awalan Latin. Pada contoh di atas, senyawa yang jumlah unsurnya lebih dari satu, maka penamaannya berawalan Latin. Contohnya terlihat pada P4O10. P memiliki jumlah 4, sehingga namanya adalah tetrafosfor. Sedangkan jumlah unsur O adalah 10, sehingga namanya adalah dekaoksida. Jadi, nama senyawa P4O10 adalah tetrafosfor dekaoksida. Ini merupakan angka dalam bahasa Latin. 1 adalah mono, 2 adalah di, 3 adalah tri, dan seterusnya hingga 20 adalah ikos. Kemudian selanjutnya, khusus untuk senyawa biner yang terbentuk dari unsur-unsur non-logam yang mengandung hidrogen, diberikan penamaan sebagai berikut. Yang pertama adalah HCl. Namanya adalah asam klorida atau hidrogen klorida. Kemudian H2O, namanya adalah air. Selanjutnya adalah NH3, namanya adalah amonia, bukan nitrogen trihidrida. Dan yang terakhir adalah metana, bukan karbon tetrahidra atau hidrogen karbida. Rumusnya adalah CH4. Selanjutnya, coba Anda kerjakan soal latihan di bawah ini. Tulislah nama senyawa-senyawa dengan rumus-rumus sebagai berikut. Yang pertama adalah PCl3, yang kedua adalah N2O3. Coba Anda kerjakan pada buku Anda. Mari kita lihat jawaban yang benar. Untuk PCl3, unsur yang pertama adalah satu atom P, namanya adalah fosfor. Unsur kedua
terdapat 3 atom Cl, namanya adalah triklorida. Sehingga nama senyawanya adalah fosfor triklorida. Untuk yang N2O3, unsur pertama terdiri dari 2 atom N. Namanya adalah dinitrogen. Kemudian, unsur yang kedua adalah 3 atom O. Namanya adalah trioksida. Sehingga nama senyawanya adalah dinitrogen trioksida. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai tata nama senyawa yang mengandung ion poliatomik. Perhatikan penjelasan berikut ini. SO42- terdiri dari atom S dan O. SCN- terdiri dari atom S, C, dan N. C2O42- terdiri dari atom C dan O. Ion ini bermuatan negatif, maka disebut anion. Karena terdiri dari beberapa atom, maka disebut poliatom. Maka ion ini disebut anion poliatom. Jadi pengertiannya, anion poliatom adalah senyawa yang terdiri dari 2 atom atau lebih yang saling berikatan kimia dan bermuatan. NH4+ terdiri dari atom N dan H. Ion ini bermuatan positif, maka disebut kation. Karena penyusunnya lebih dari 1 atom, maka disebut poliatom. Maka ion ini disebut kation poliatom. Kation poliatom adalah senyawa yang terdiri dari 2 atom atau lebih yang saling berikatan kimia dan bermuatan positif. Kedudukan ion poliatom dalam senyawa bermacam-macam. Untuk mengetahui kedudukannya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Berikut ini merupakan contoh-contoh senyawa yang terdiri dari ion-ion penyusunnya. Mari kita sebutkan masing-masing ion penyusun dari senyawa yang terdaftar di sini. Yang pertama, Na2SO4 terdiri dari ion Na+ dan SO4 2-. KSCN terdiri dari ion K+ dan SCN-. NH4Cl terdiri dari NH4+ dan Cl-. NH4Br terdiri dari ion NH4+ dan Br-. NH4OH terdiri dari ion NH4+ dan OH-. Dan yang terakhir, NH4NO3 terdiri dari ion NH4+ dan NO3-. Pada senyawa pertama dan kedua, ion poliatomnya bermuatan negatif. Pada senyawa ketiga dan keempat, ion poliatomnya bermuatan positif. Dan pada senyawa yang kelima dan keenam, ion poliatomnya bermuatan positif dan bermuatan negatif. Maka, kedudukan ion poliatom dalam senyawa ada 3. Yang pertama, sebagai anion karena bermuatan negatif. Yang kedua, sebagai kation karena bermuatan positif. Dan yang ketiga, sebagai anion dan kation
karena bermuatan positif dan bermuatan negatif. Berikut ini merupakan contoh-contoh ion poliatom. Perhatikan NH4+. NH4+ merupakan kation poliatom. Kation poliatom sangat jarang dibandingkan anion poliatom. Nama dari NH4+ adalah ion amonium. Selanjutnya, perhatikan anion poliatom yang ada. Dari sekian banyak poliatom, ada keteraturan di akhiran nama yang digunakan. Kecuali OH- dan Cn- yang berakhiran ida di akhir namanya, anion yang lain berakhiran at atau it di masing-masing namanya. Maka, dari data yang telah ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa 1. Kebanyakan ion poliatom berupa anion poliatom. Hanya sebagian kecil yang berupa kation poliatom. 2. Kecuali OH- dan Cn- yang berakhiran ida, penamaan anion poliatom sebagian besar berakhiran at dan it. Sekarang, perhatikan nama-nama senyawa berikut ini. ClO4- memiliki nama ion perklorat. ClO3- memiliki nama ion klorat. ClO2- memiliki nama ion klorit. ClO- memiliki nama ion hipoklorit. Perhatikan perbedaan namanya. Pada ClO4-, namanya berawalan per dan berakhiran at. Pada ClO3-, namanya berakhiran at. Pada ClO2-, namanya berakhiran it. Dan pada ClO-, namanya berawalan hipo dan berakhiran it. Letak perbedaannya adalah jumlah atom O yang diikat oleh atom Cl. Kita tahu bahwa pada ClO4-, bilangan oksidasi atom Cl adalah 7. Pada ClO3-, bilangan oksidasi atom Cl adalah 5. Pada ClO2-, bilangan oksidasi atom Cl adalah 3. Dan pada ClO-, bilangan oksidasi atom Cl adalah 1. Apakah nama dari senyawa SO32-? Namanya adalah ion sulfit. Meskipun atom O yang diikat oleh atom S sebanyak 3, namanya bukan ion sulfat. Mengapa demikian? Karena ada bilangan oksidasi atom S yang lebih tinggi daripada bilangan oksidasi atom S pada SO32-, yaitu pada senyawa SO42-. Lalu, apakah ada nama ion persulfat? Ion persulfat tidak ada, karena bilangan oksidasi tertinggi atom S adalah 6, yaitu pada SO42-. Jadi kesimpulannya adalah penamaan anion poliatom yang mengandung atom dengan bilangan oksidasi tertinggi 7 adalah menggunakan urutan banyaknya atom O. Yang pertama, namanya berawalan per dan berakhiran at, yaitu untuk bilangan oksidasi atom tertinggi. Yang kedua, namanya berakhiran at, yaitu untuk bilangan oksidasi atom tertinggi kedua. Yang ketiga, namanya berakhiran it, yaitu untuk bilangan oksidasi atom tertinggi ketiga. Dan yang keempat, namanya berawalan hipo dan berakhiran it,
yaitu untuk bilangan oksidasi atom terendah. Mari kita melakukan latihan soal. Menurut Anda, apakah nama senyawa di bawah ini? AlPO3, NH4 2 kali SO4. Pertama, kita harus menyebutkan ion-ion penyusunnya. Pada AlPO3, terdiri dari ion Al3+ dan PO3 3-. Nama dari ion Al3+ adalah aluminium, sedangkan PO3 3- adalah fosfit, sehingga namanya adalah aluminium fosfit. NH4 2 kali SO4 terdiri dari ion NH4+ dan SO4 2-. Nama dari ion NH4+ adalah amonium, dan nama dari ion SO4 2- adalah sulfat, sehingga namanya adalah amonium sulfat. Selanjutnya adalah tata nama senyawa asam. Pada umumnya, senyawa asam itu terdiri dari ion hidrogen atau H+ dan ion negatifnya. Semua asam dinamai dengan awalan asam yang kemudian diikuti nama ion negatifnya. Contoh, reaksi antara H+ ditambah Cl- menghasilkan senyawa HCl. Untuk penamaan HCl, H+ bertindak sebagai ion hidrogen, yaitu asam, dan ion negatifnya adalah Cl- atau klorida. Jadi, nama dari senyawa HCl adalah asam klorida. Coba beri nama senyawa asam H2CrO4. Dan selanjutnya adalah tata nama senyawa basa. Pada umumnya, basa adalah senyawa ion yang terdiri dari kation logam dan anion OH-. Penamaan basa diawali dengan kationnya, kemudian diikuti kata hidroksida. Contohnya, reaksi antara Na+ ditambah OH- menghasilkan senyawa NaOH. Untuk penamaan NaOH, Na+ atau natrium bertindak sebagai kationnya, sedangkan OH- bertindak sebagai anionnya, yaitu hidroksida. Jadi, nama dari senyawa NaOH adalah natrium hidroksida. Coba beri nama senyawa basa AlOH 3 kali. Setelah kita mempelajari keseluruhan materi tata nama senyawa anorganik, mari kita melakukan uji coba untuk memperdalam materi. Lengkapi tabel berikut ini. Bila perlu, diskusikan dengan teman sebangku apabila terdapat perbedaan jawaban.